game. Dan early game ini bakal cukup bermasalah ketika berhadapan dengan Harit yang punya power besar dengan magical damage ya. Tapi ya, it is what it is. 1-1 Kaja, kombinasi Ciboy dan Fafau di game kedua akankah membawa malapetaka untuk timnas Indonesia, Cibe? Itu dia ya, pilihan terakhir sesuatu yang akan langsung diungkap oleh para ladies dari masing-masing timnas dari Indonesia. Begitupun juga dengan Malaysia di dia untuk game yang kedua. So without any further ado, let's get jump to the Let of Doubt. Yap, dan game kedua match point untuk Indonesia. Dimana kali ini memang agresif sekali ya. Vivian mengganggu dengan cownya. Jet Kundo di timing yang tepat membuat Regen terpaksa di-trigger oleh Ciboy. Memang ada Void Crystal tapi Fumi Echo sudah mulai membayang-bayangi juga. Ingat power early game. Lagi-lagi itu yang menjadi kunci kemenangan untuk timnas Indonesia di game pertama tadi. Dan sekarang memang mereka mengedepankan hal yang sama. Di mana pressure dan juga presence dari seorang Fumi Echo ini yang akan sangat membantu sekali, terutama untuk di 5 menit awal dari perjalanan Indonesia. Sudah ada mirroring sebenarnya yang dilakukan dari kedua jungler. Di satu sisi memang Fumi Echo lah yang menjadi target dari Malaysia, karena mereka sadar keberadaan dari Fumi Echo itu sangat mengancam, terutama untuk Nolan di awal-awal game seperti ini. Sementara dari Indonesia mempersiapkan ambush attack di bagian belakang. Cini masuk dengan Gravity Grabs, Flicker, Purify ternyata dikeluarkan, tapi Cini menggunakan Flicker untuk melarikan diri, dan Vival yang menjadi korban jiwa dari Indonesia. Malaysia memang berhasil mendapatkan Vival, tapi setidaknya itu waktu yang dibutuhkan untuk Vival hadir kembali sempat dengan turtle pertama yang sekarang sudah mulai hadir di 8 detik yang akan datang. 1-1 ya, awal yang baik untuk keduanya. Dan ini penentuan juga nih untuk objektif turtle-nya, yang dimana biasanya tadi kita lihat juga di game pertama tuh aksi-aksi dramatis turtle yang dipegang oleh Malaysia ini di take over. Apakah hal tersebut kembali terjadi? Karena Vivian juga udah mulai ada di bibir setup turtle yang sedang dibuka oleh timnas Malaysia. Eternal Guard sudah mulai dibuka, membubarkan formasi yang dimiliki oleh timnas Malaysia. Lihat adanya Fumi Echo yang flanking distractions dimaksimalkan dengan baik oleh seorang Vival yang membuat akhirnya turtle diamankan begitu saja. Dan kali ini nasib tidak begitu baik untuk seorang Queen karena punya tumbang. Dan lihat perjalanan pulang dari member-member lainnya bakal coba untuk lagi jegal dengan adanya satu buat setup serangan. Tapi yang dipilih Indonesia adalah cukup dan mundur menjadi jawaban yang bijak untuk mereka saat ini. Ya, yang paling penting adalah Nolan yang lagi-lagi jadi bulan-bulanan nih ya. Kita udah ngelihat gimana Indonesia berhadapan dengan Nolan yang sekarang digunakan oleh timnas Malaysia. Dan kembali mereka bisa memberikan pressure. Say thanks to Fumi Echo yang kembali menjadi mimpi buruk. Tapi Vival datang dari belakang. Efek backstab yang dia berikan membuat Hani terpick off untuk kedua kalinya. Nggak memiliki Purify. Itu jadi poin penting juga. Karena memang tadi sempat di-trigger di awal-awal ya. Memang pada saat awal-awal di-trigger dia bisa dieksekusi. Sekarang pun ketika belum ready dia berhasil didapatkan. Belum mau terlalu overextend ke area bagian jungle dari Malaysia karena terlalu beresiko. Sehingga Vival memutuskan untuk mengambil saja 1 poin kill tambahan di bagian bawah. Kalau kita beralih ke atas, Ciboy dan juga Fafau sebenarnya ini adalah 2 kombinasi hero yang sangat merepotkan pasti untuk timnas Indonesia. Terutama untuk di skenario teamfight karena ketika weakness poinnya pecah dan belum ada Winter Crown dari timnas Indonesia, mereka akan bisa dihabisi. Tapi ya, Queen dikejar dan sepertinya nggak bisa selamat. Untuk kedua kalinya, Vivian Judgment diaktifkan menarik Vivian ke dalam area agro turret. Tapi untungnya, seorang Suyo bisa menghindar dengan Blade Surge dari jangkauan reward manipulations. Dan sekarang menjadi keuntungan pastinya karena Queen 2 kali terpick off CP. Iya, Queen 2 kali terpick off ini pastinya jadi satu hal yang nggak baik untuk early power yang dimiliki oleh Malaysia. Bahkan di menit selanjutnya nanti ya, apalagi typical farming mesinnya udah mulai ditahan nih oleh Indonesia tim yang kali ini udah mulai kembali memberikan zoning power, gak nurunin temponya hingga dengan turtle kedua yang sudah mulai muncul sebetulnya. Dan Heptasis sudah di tangan dari sosok Queen. Begitupun juga dengan utility item dari Enchanted Talisman. Dan pertanyaannya kayaknya nggak mungkin terjawab juga ya, ini terlalu berat. Dan terlihat memang ternyata meskipun tertendang ke arah outer turret masih bisa dieksekusi Ciboy seorang diri di bagian atas. Di bagian bawah dorongan balasan dari Malaysia akan diutus 3 member di sana, tapi backupan cepat juga datang dari Vivian. Fumi Echo yang ada di bagian depan berusaha untuk fast clear dengan raging dengan Desert Tornado-nya. Dengan semua minion yang dihabisi, nggak ada lagi pressure tambahan dari Malaysia di bagian bawah, Cibi. Ini mahal ya, karena mereka digagalkan begitu saja oleh timnas Indonesia.
yang ngebuat akhirnya Malaysia nggak dapetin perolehan keuntungan pertukaran yang ideal. Sedangkan tapi Indonesia sepaket ya, eliminasi didapatkan, Tarot juga surprise-nya di secure. Turtle terakhir akan menjadi perfect turtle karena ada tarikan maut mengarah ke Recini. Flicker for defensive dan nampaknya Ciboy kali ini sudah mulai disorot. Akankah menjadi korban bulan-bulan selanjutnya dan Yas 2 bahkan 3 pemain tumbang. Dan lagi-lagi tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh timnas Malaysia dan tidak banyak hal yang bisa dimaksimalkan oleh Queen. Selain menukar 3 nyawa teman-temannya dengan adanya 1 outer turret di area top lane. Masalahnya nggak cuman 3 nyawa ya, tapi lihat gimana, 1v1 situations, Quicksand Guard membuat waktu yang banyak sekali untuk Bumi Eko dan bahkan kali ini hampir saja di solo pick up, tapi Vivian datang dengan control play-nya. Berhasil jadi good the way of Dragon dan itu dia Vivian menjadi penyelamat untuk Bumi Eko yang hampir saja bisa untuk ditumbangkan. Dan sekarang lihat gimana keuntungan dari Indonesia dengan gak adanya mid turret dan juga bottom lane turretnya ya. Ini udah dihabisi satu persatu struktur bangunan dari Malaysia. Dari Indonesia mereka siap juga untuk kontes di turtle yang ketiga. Vival di bagian bawah memang terekspos, tapi jangan lupakan Ciboy yang kali ini hadir dengan Flicker. Akan jauh lebih mengancam pastinya untuk timnas Indonesia. Dan lagi-lagi Bumi Eko. Ini bener-bener jadi hal yang merepotkan untuk Malaysia. Karena mereka nggak bisa buka vision. Maju dikit langsung dikonsrang-konsreng pakai Desert Tornadonya. Maju dikit, pokingan damage diterima juga. Dan itu yang bakal jadi PR buat timnas Malaysia karena mereka nggak bisa membuka vision dengan mudah gitu. Sementara Ciboy butuh 1 orang yang bisa memastikan ada member dari Indonesia yang mudah dia tangkap. Dan akan seperti apa nih Ciboy dan juga Vavau karena kombonya sejauh 7 menit game berjalan belum terlihat sama sekali nih Cipi. Iya, itu dia. Benar-benar lagi-lagi membuat konsepnya patah ya. Walaupun ada flicker, itu dia real world manipulation dan juga slow-pad. Ternyata membuat akhirnya 1 pemain berhasil ditumbangkan Chell. Ini menjadi inti player yang juga berhasil di-secure. Tapi lihat Malaysia, mereka berhasil dipora-poradakan, diusir mundur. Dan bahkan Hani yang tertinggal dari kawanan yang sibuk untuk mencari jalan pulang kali ini harus ditumbangkan. Dan nampaknya membuka 3 tersebut pulang dengan selamat karena nampaknya masih bisa dijangkau. Ada 1 kesibukan yang coba untuk mulai dipegang oleh Queen, tapi di sela-sela kesibukan Queen Malaysia harus kehilangan beberapa membernya lagi dan bahkan double kill berhasil diamankan oleh seorang Vival. Gak boleh pulang, maunya digoyang dan itu dia 3 member dari Malaysia yang memang dibatasi untuk jalan pulang mereka. Terpaksa menghindar menjauh tapi ya tetap saja dikejar dan kali ini menjadi keuntungan yang berlipat. Tapi Queen, oh my god, tershutdown sudah Vivalnya dengan kombinasi Fracture dan juga Coach yang memudahkan seorang Nolan memberikan burst damage yang begitu besar. Dan mungkin Vival nggak sangka ya kalkulasi damage dari Queen sebagus itu pada saat momentum di area lava golem tadi. Tapi nggak jadi masalah, Vival akan segera hadir di 25 detik nanti Lord muncul. Vival udah siap lagi untuk 5v5 di area Lord Pit-nya. Malaysia tertinggal 4.000 dan Indonesia entah kenapa mereka sangat-sangat solid sekali. Semua rotasi yang dilakukan semuanya menguntungkan dan sejauh ini aku bisa bilang Indonesia bisa untuk memegang juga game kedua nih Cipe. Sejauh ini yang paling jauh juga dipegang ya untuk teman-teman dari Indonesia yang masih konsisten untuk bisa ngelit dari segi banyaknya objektif yang sudah dia berhasil amankan. Tapi ya kalau kita lihat tidak ada perbedaan dari gap experience dari kedua belah jungler. Tapi pertanyaannya apakah timnas Malaysia bisa menjawab distraction juga yang sudah mulai dibuka, di mana Vivian kali sudah mulai menendang ke area sosok dari seorang Shah yang masih bisa men-sustain healing damage yang diberikan oleh timnas Indonesia. Sedangkan Bumi Eko sibuk memegang kaki dari sosok Hani yang membuat akhirnya Hani tumbang menjadi korban pertama. Dan lihat bagaimana Lord harus terreset dan Vivian sibuk untuk menyelamatkan nyawa karena di mortality terbalut dalam tubuhnya dipecahkan begitu saja membuat akhirnya shutdown berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari timnas Malaysia. Perbedaan dari segi damage yang bisa dimaksimalkan buat akhirnya Indonesia masih coba untuk mulai mencari dan bahkan memancing keributan di area Lord. Iya, tapi ini masalahnya Malaysia bakal coba megang balik ya untuk Lord yang pertama ini ya. Karena memang jujur tadi bagus banget inisiasi yang coba dilakukan ke arah lini belakang yaitu Hani yang menjadi target bulan-bulanan oleh Indonesia. Masalahnya sekarang Malaysia juga mendapatkan Vivian. Dengan dipecahkannya immortality, Vivian nggak akan ada immortality untuk kurang lebih 5 menit ke depan. Dan Yap Malaysia akan coba untuk mendapatkan Lord yang pertama ini juga. Mengingat dengan setup yang dipersiapkan di bagian bawah Ciboy Gagau
Digagalkan flicker dari Ciboy dengan satu jet kundo. Vivian. What a inhuman reaction dari Vivian yang membuat inisiasi gagal, kerugian masif dari Malaysia. Bahkan The Way of Dragon balasan membuat Syah tereliminasi. Hani menutup reward celebration. Fumi Eko menarik perhatian dari Queen, tapi malah Queen yang terkena imbasnya. 2 member down dan Indonesia masih dengan 5 player yang berdiri di atas Lord Beat ini, Cibi. Wow, masih menyala nampaknya ya setup ini berikan oleh timnas Indonesia yang membuat akhirnya Lord berhasil mereka take over dengan adanya rangkaian dramatis yang tadi memang harus dilalui ya. Tapi memang tidak banyak hal selain memang coba untuk maksain juga ya ke area bagaimana timnas Malaysia bisa memberikan perlawanan. Dan walaupun memang hasilnya masih belum membuat akhirnya mereka bisa secure, tapi ya dengan adanya Hani, dengan adanya Fafau, ini apakah akan menjadi jawabannya untuk high ground defender dari timnas Malaysia? Karena kasusnya di sini setiap real world manipulation yang dibuka selalu akan ada celah setup yang dibuka oleh timnas Indonesia untuk menerobos high ground defender yang dimiliki oleh timnas Malaysia, dan slow push ini menjadi metode yang akan dibawakan Indonesia. Mereka berfokus ke area 1 buah lini objektif inner turret yang tersisa untuk Malaysia tim. Dan harusnya ini akan ada torehan advantage Lord yang masif ya untuk teman-teman dari Indonesia, karena kita lihat juga di sini mereka bermain dengan sangat disiplin. Dan nampaknya kali ini mereka akan mengawal dari rombongan minion dan juga Lord yang ternyata masih bisa dihandle ya, mengingat ini adalah Lord pertama juga nih untuk timnas Indonesia. Iya. Dan tapi belum berhenti sampai di sana ya, karena sekarang juga ada inisiasi balasan yang coba dilakukan oleh Malaysia. 2 ultimate dikeluarkan dan Indonesia mereka serentak untuk mundur terlebih dahulu. Jangan terlalu overextend. Fumi Eko yang menjadi target. Divine Judgment-nya di dodge dengan Raging Sandstorm. What a moment by Fumi Eko. Wow, ini nggak Vivian, nggak Fumi Eko mendapatkan momen yang luar biasa untuk menghindar. Bahkan Chell membuka zaman force seorang diri. Chell masih bisa selamat. Dan kali ini lihat gimana Winter Crown yang dikeluarkan oleh Fumi Eko menjadi buying time yang begitu mahal. Vivian masuk dengan jet kundo dan memang berhasil dieliminasi. Tapi lihat gimana Indonesia berhasil mendapatkan 2 player Malaysia serta best red mid lane yang jatuh kali ini di area tengah. Mereka masih belum puas karena masih ada wave minion di bagian tengah yang coba mendorong karena bagian base dari Malaysia. Ditarik Divine Judgment dan Fumi Eko memang masih bisa didapatkan. Tapi lihat pertukaran cukup banyak karena Ciboy pun down. Dan kali ini Malaysia dalam bencana. Lihat gimana mereka harus kembali bermain mode bertahan. Karena semua struktur hanya tersisa di bagian atas saja dari tangan Indonesia, Cibi. Ini team fight yang benar-benar tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh teman-teman dari timnas Malaysia ya. Ada show off moment dari Hani yang tadi mau coba untuk flank ya, karena mereka coba untuk megangin rumput sebenarnya di area sisi samping dekat orange, tapi ternyata mapping awareness dari Chell dan sensitivitas dari Chell yang ngebuat akhirnya ada follow up damage tadi zaman force dibuka, itu menjadi awal malapetaka yang harus dialami oleh timnas Malaysia, karena harusnya tadi advantage pasca Lord diamankan tuh nggak bisa menembus terlebih dahulu untuk Indonesia masuk ke area high ground. Tapi dengan adanya miscalculate, misstep, Malaysia harus kehilangan 2 base-nya sekaligus. Dan dengan adanya Lord kali ini yang mulai muncul, ini masih tetap ada bagaimana akan sulit, karena lihat bagaimana 2 Dragon sudah mulai dibuka oleh Vivian, dibolak lagi dengan area Synchro Vision zaman Force, hingga adanya perbedaan kuantitas yang akan coba untuk diterjang kah? Rasanya bakal jadi resiko yang panjang karena Lord finally masih bisa jatuh di tangan dari anak-anak Indonesia tim. Ya, dan wow, ini benar-benar ya Indonesia yang kembali menunjukkan bahwa mereka ada di level yang berbeda dengan Malaysia. Lagi-lagi pressure yang begitu besar akan dimainkan oleh Indonesia, mengingat 1 best threat terakhir bisa saja dirontokkan sebelum Lord yang kedua mendekat. Lord memang bergerak ke bagian tengah, tapi ya best threat terakhir pun dirontokkan oleh mereka. Hanya tersisa 1 struktur saja. Dan mampukah Malaysia masih bisa bertahan di dalam zona pertahanan mereka? Mengingat sekarang dengan 2 wave yang maju secara bersamaan di bagian atasnya juga tengah. Terlihat ada Syah di sana yang berhasil terkena efek teruskan, tapi Raging Sandstorm Fumi Eko berhasil masuk ke lini pertahanan dan base sudah mulai terbuka. Tapi kali ini Indonesia fokus untuk mendapatkan kemenangan dan Indonesia berhasil masuk ke final upper bracket. Wow, sangat